Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu eksplorasi data. Di sini ada saya sendiri, Desta Dwi Puspa, dan teman saya, Muhammad Faisal Ramadan, kelas 6A Data Mining. Yang pertama, berikan contoh data dengan atribut dan jelaskan kapan menggunakan atribut tersebut. Yang pertama itu ada atribut nominal. Nominal atribut adalah atribut yang nilainya berupa simbol-simbol atau nama-nama benda dan nilainya tidak memiliki urutan yang memiliki arti. Pada nominal atribut, operasi matematika pada nilai-nilainya tidak berarti, sehingga tidak masuk akal untuk mencari nilai median atau rata-ratanya, atau nilai median, nilai tengah, kecuali untuk mode nilai yang paling sering muncul. Contoh nominal atribut yaitu jenis mata kuliah, buka kurung, data mining, pemrograman, basis data, dan lain-lain. Yang kedua ada kota, tempat tinggal, buka kurung, Kendari, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Kode mata kuliah, buka kurung, MK001, MK002, MK003, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada atribut biner, yaitu nominal atribut yang hanya memiliki dua kategori atau keadaan, yaitu 0 dan 1. Berarti tidak ada, dan 1 berarti ada. Biner atribut biasanya diartikan sebagai boolean jika kedua keadaannya adalah true atau benar, dan false atau salah. Biner atribut bisa simetris dan bisa asimetris. Simetris jika keduanya nilainya bernilai sama atau setimbang harganya, sehingga tidak bisa diberi kode 0 atau 1, sedangkan asimetris kedua nilainya tidak setimbang harganya, sehingga dapat diberi kode 0 atau 1. Contoh biner atribut yaitu status kehidupan, yaitu ada hidup dan meninggal, tes malaria dan tes demam itu ada positif dan negatif. Selanjutnya, atribut numerik. Atribut numerik adalah atribut kuantitatif, yaitu dihitung banyaknya dan dapat diwakilkan dalam bilangan integer atau real. Numerik atribut dapat berupa skala interval atau interval scaled atau skala rasio. Keduanya memiliki nilai median, dan mode. Untuk numerik atribut, interval scaled tidak memiliki true zero point atau nilai 0 yang sebenarnya. Sedangkan rasio scaled memiliki true zero point. Contoh numerik atribut yaitu jumlah buku, yaitu 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Untuk letak geografis ada 23,5 derajat bintang timur dan 11,5 derajat bintang selatan, dan lain-lain. Yang atribut ordinal adalah atribut dengan nilai-nilai yang memungkinkan memiliki urutan yang mempunyai arti atau tingkatan atau ranking, akan tetapi jarak antara nilai-nilai tidak diketahui. Ordinal atribut berguna untuk mendaftarkan taksiran suatu kualitas yang tidak bisa diukur secara objektif. Oleh karena itu, ordinal atribut biasanya digunakan dalam survei atau rating. Contoh atribut ordinal yaitu ada nilai ujian, ada A, B, C, D, dan E. Ranking kelas itu ada 1, 2, 3. Kualitas air, contohnya itu ada sangat baik, baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Selanjutnya, ada atribut diskrit dan kontinu. Semua atribut
Di atas, atribut nominal, atribut biner, atribut numerik, atribut ordinal pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam jenis atribut diskrit atau atribut kontinu. Atribut diskrit memiliki nilai terbatas atau nilai terbatas tapi masih bisa dihitung, yang dapat bernilai bulat, misalnya atribut temperatur udara dalam satuan Celcius yang dapat bernilai bulat antara 0 sampai 100. Atribut nomor pelanggan, atau walaupun jumlah pelanggan terus bertambah, namun jumlah pelanggan masih dapat dihitung. Sehingga jumlah pelanggan sebenarnya ini dapat bernilai bulat. Atribut kontinu memiliki nilai real atau pecahan yang dalam komputer biasanya direpresentasikan sebagai bilangan real atau floating point. Misalnya, atribut gaji pegawai yang dapat bernilai 15.550.050 perak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lanjut ke nomor 2, yaitu berikan contoh data serta jelaskan kapan menggunakan data tersebut. Terdapat cara-cara dalam memahami data menurut Jehan tahun 2012, yaitu yang pertama ada tendensi sentral. Contoh datanya itu berikut adalah skor tes prestasi 10 tenaga kerja PT Cahaya. Bisa dilihat angka-angkanya. Nah, tendensi sentral itu ada rata-rata. Rata-rata adalah suatu nilai rata-rata dari semua nilai data observasi. Nilai rata-rata data observasi diberi simbol U dalam kurung mu. Keterangannya ada di sini. Dan penjelasannya N-nya atau jumlahnya yaitu 9. Dan data skor tes prestasinya itu ditambahkan semua yang berjumlah 650. Maka kita gunakan rumusnya U-nya sama dengan jumlah X dibagi N, yaitu 700 dibagi 10 sama dengan 70. Selain itu ada yang namanya median. Bisa dilihat datanya lagi. Median adalah nilai data observasi yang berada di tengah-tengah urutan data tersebut, atau data observasi yang membagi data observasi yang sudah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak. Nilai median data observasi diberi simbol MD. Berikut langkah-langkahnya, yaitu ada urutkan data observasi dari kecil yang ke besar. Tentukan letak median dengan rumus N tambah 2 bagi 2. Tentukan nilai mediannya. Nah, kita urutkan nomor ini, yang nomor urutnya. Skor tesnya dilihat dari skor yang paling kecil sampai yang ke besar. Yang kecil yaitu 48 sampai 94. Nah, letak mediannya kita hitung 10 tambah 1 bagi 2. 10 itu jumlahnya, yaitu N-nya yaitu 10. Dengan rumus tambah 1 dibagi 2 yaitu 5,5. Jadi, letak median pada urutan data 5,5 atau terletak di antara nomor urut 5 dan 6 kemudian dibagi 2. Mediannya 70 tambah 76 bagi 2 ya, sama dengan 73. Lanjut ada modus. Modus merupakan suatu nilai yang paling sering muncul. Nilai dengan frekuensi muncul terbesar. Jika data memiliki dua modus disebut bimodal. Namun jika data memiliki modus lebih dari 2, yaitu multimodal. Bisa dilihat datanya skor tes tersebut. Frekuensi terbesar adalah 80, yaitu ada 3 orang. Jadi modus skor prestasi karyawan PT Cahaya yaitu 80. Lanjut ada mid-range. Mid-range dari suatu kelompok data pengamatan yaitu rata-rata dari selisih antara nilai minimum dan maksimum. Dengan rumus maksimum value dan minimum value dibagi 2. Nilai maksimumnya yaitu 94
dan nilai minimumnya adalah 56. Range-nya yaitu 94 dikurang 56 dibagi 2 dengan jumlah hasilnya yaitu 19. Masuk ke visualisasi data. Visualisasi data berorientasi pixel. Visualisasi ini bisa digunakan pada saat infografis. Susunan-susunan pixel yang membentuk suatu grid seperti denah di bawah. Datanya batas administrasi wilayah Kecamatan Kota Banda Aceh dan Rumah Bantuan Kota Banda Aceh. Yang kedua ada visualisasi berorientasi geometris. Tujuan dari teknik proyeksi geometri adalah memperoleh proyeksi yang menarik atas kumpulan data multidimensi. Klasifikasi dari teknik proyeksi geometri mencakup teknik pengujian statistik. Datanya Bina Qurani Islamic School. Bisa dilihat gambar. Nah, yang selanjutnya ada visualisasi berorientasi icon. Penggunaan icon pada infografis dan visualisasi data pada dasarnya mampu menambah konteks untuk melengkapi informasi dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh khalayak. Kunci keberhasilannya adalah menjaga konsistensi visual antara konten, identitas visual, dan icon untuk menghasilkan dampak yang diinginkan. Pemahaman mengenai penggunaan icon pada infografis dan visualisasi data dapat membantu kita menentukan visualisasi yang tepat bagi informasi dan data yang kita sajikan. Datanya misalnya contoh penyampaian data di PowerPoint, seperti chart dan lain-lain. Nah, ini sumber referensi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.